tentang koefisien partisi. Sorry ini suaranya agak karena nggak enak badan nih. Baiklah, kita akan mulai tentang topik hari ini, yaitu koefisien partisi. Nah, apa itu koefisien partisi? Seperti yang Adik pernah pelajari, ini adalah topik yang sudah pernah Adik dapati di waktu SMA kalau nggak salah ini. Ya, sudah pernah ada ini topiknya. Yaitu suatu perbandingan. Perbandingan apa? Perbandingan dari konsentrasi senyawa. Jadi kalau kita bandingkan konsentrasi senyawa yang kedua fasenya itu tidak larut pada kesetimbangan. Ya. Jadi antara fase air dan fase minyak. Nah, jadi koefisien partisi ini adalah ukuran perbedaan atau perbandingan konsentrasi senyawa dalam campuran dua fase yang tidak larut pada kesetimbangan. Jadi apa peran atau fungsinya koefisien partisi ini bagi dunia farmasi? Nah, nanti kita akan mempelajari itu ya. Untuk apa sih sebenarnya kita harus mengetahui koefisien partisi ini? Nanti saya berikan juga salah satu contohnya ya dalam dunia farmasi ini untuk apa itu ya. Kemudian nanti juga saya tayangkan video ya supaya bisa memberikan gambaran sebenarnya kayak seperti bagaimana ya cara kita melakukan penentuan koefisien partisi. Nah, seperti yang tadi di awal definisi dari koefisien partisi berarti kan keseimbangan atau dalam kondisi di mana dua campuran, dua fase air atau fase minyak, disitulah terjadinya suatu koefisien partisi, perbandingan konsentrasi senyawa di campuran fase minyak dan fase air. Rumusnya itu K sama dengan C lipid per C air. Jadi pada saat setelah setimbangan. Bagaimana cara membuat setimbang? Nah, ini caranya. Jadi ada dua fase air yang bagian atas dan fase minyak yang bagian atas. Dan ada fase air. Kemudian di sini fase minyaknya ini kita berikan obat di sini ya. Satu larutan obat. Itu zat aktif. Apapun itu ya. Baik paracetamol, apapun itu. Nah, kemudian dari molekul obat ini dengan adanya fase air di sini, dia akan berusaha untuk pindah. Obatnya ini pindah dari fase minyak ke fase air. Nah, kecepatan perpindahannya ini awalnya bergerak cepat karena kan di fase air ini belum terdapat obat-obatan. Lambat laun di fase air ini sudah mengandung obat hingga kecepatannya menjadi melambat. Itu juga sebaliknya karena di fase air ini berusaha juga untuk menjadikan kesetimbangan kembali ke fase minyak, maka obat ini akan berusaha untuk pindah dari fase air ke fase minyak. Akan tetapi kecepatannya tentu saja lebih lambat ya. Kecepatan dari fase air ke fase minyak lebih lambat daripada tadi, ya, kecepatan dari fase minyak ke fase air. Oke. Kemudian setelah terjadinya perpindahan kecepatan antara fase air dan fase minyak, akhirnya tidak ada lagi ya
Kecepatannya akhirnya sama. Ya, tidak ada yang cepat, tidak ada yang lambat, akhirnya sama kecepatannya. Berada di fase air dan berada di fase. Nah, kondisi inilah yang dinamakan dengan kondisi setimbang. Nah, pada saat kondisi setimbangnya inilah kita bisa menentukan koefisien partisinya. Tujuannya apa ya? Kan kita tahu bahwa untuk suatu obat jika akan menimbulkan suatu aksi farmakologis yang kita inginkan, obat ini harus mencapai tempat aksinya, harus berinteraksi obat dengan reseptornya sehingga menimbulkan aksi farmakologis, kan gitu ya. Akan tetapi sebelum mencapai aksi farmakologis, obat ini harus menembus membran biologis ya. Dan dalam proses penembusan membrannya ini, sifat-sifat inilah, sifat-sifat molekul obat inilah yang berpengaruh terhadap efek farmakologisnya nanti. Jadi kelarutan dalam lemak, molekul obat mampu untuk mencapai target aksinya, berikatan dengan reseptornya, gitu kan. Perpindahan dari menembus membrannya, inilah fungsi dari koefisien partisi, itu kemampuan molekul obat untuk menembus membran dan berikatan nanti dengan reseptornya. Nah, seberapa besar dari koefisien partisinya ini, nah, dia juga akan menentukan seberapa besar nanti dia akan berikatan dengan reseptornya dan juga akan meningkatkan efek farmakologisnya. Gitu ya. Nah, nanti pada saat obat berada di dalam suatu fase air atau fase minyak, obatnya ini dia akan ini ya, dia akan melakukan kesetimbangan juga. Ya, misalnya apa? Misalnya ini. Misalnya dia berada di dalam fase minyak. Obat dalam fase minyak, dia melakukan kesetimbangan dengan molekul obatnya dia dengan melakukan ini ya, HA0 menjadi HA dan HA ini, A molekul asosiasi. Ya. Nah, dia akan melakukan kesetimbangan ini di molekul obatnya, di internal molekul obatnya, di fase minyaknya. Di fase air bagaimana? Ya, di fase air juga sama, dia akan melakukan disosiasi namanya, akan menjadi ion ini, amin. Ya. Aminnya ini menjadi ion. Nah, kalau yang disebut dengan koefisien partisi itu yang mana? Yang HA0 atau semuanya ini HA dalam disosiasi dengan dibandingkan dengan HA yang asosiasi ini. Nah, ini ada gininya, ada apa namanya definisinya selanjutnya. Ini definisinya ya. Jadi kalau yang dinamakan dengan koefisien partisi semu atau total berarti semuanya yang kita lihat ya. Dari yang molekul tunggalnya kita jumlahkan dengan molekul yang mengalami asosiasi di air, di minyak, sorry. Kemudian dibandingkan dengan yang mengalami disosiasi. Ya ini ionisasinya ditambahkan dengan molekul tunggal. Itulah dinamakan dengan koefisien partisi total. Kemudian kalau yang kita lihat adalah koefisien partisi intrinsik atau juga true partition coefficient. Nah, ini TPC sama ya. Dengan ini adalah kita lihat molekul tunggalnya yang belum mengalami kesetimbangan. Jadi HA oil dengan HA water. Cara kerjanya bagaimana? Dalam praktikumnya, cara kerjanya begini ya. Jadi kita lakukan kesetimbangan dulu ya. Kita jenuhi dulu antara fase air dan fase dibiarkan 24 jam. Kenapa dijenuhkan? Tujuannya ya tadi ya, supaya kita mendapatkan suatu fase yang setimbang. Yang di depan itu ya. Suatu fase di mana air dan minyaknya itu kecepatan untuk kesetimbangannya sudah ini ya, dalam artian sudah konstan.
Kemudian fase air menjadi jenuh dengan fase minyak. Fase minyak juga menjadi jenuh dengan fase air. Kemudian obat kita larutkan di salah satu fase. Biasanya fase apa? Fase air gitu ya. Kita larutkan obatnya di sana, larutan obat sehingga kan menjadi air yang tadi sudah jenuh dengan fase minyak plus obatnya. Nah, kemudian dari fase air yang sudah ada obatnya, kita ambil dia kan, kita ambil dan kita gabungkan dengan fase minyak yang sudah juga jenuh dengan kita campurkan, kemudian kita inkubasi. Kemudian dalam proses inkubasi kita tentukan waktu untuk menentukan koefisien partisinya. Karena kan kita nggak tahu nih, dia setimbangnya di waktu mana. Apakah di 1 jam ya sudah setimbang, atau perlu waktu 24 jam untuk konsentrasi seimbang untuk menentukan koefisien partisinya. Makanya kita beri rentang waktu dari 0,25 sampai 24 jam ya. Nah, yang diambil di sini adalah yang tadi yang mengandung obatnya, yaitu fase airnya ya. Fase airnya kita ambil dalam waktu 0,25. Diambil, kemudian kita hitung kadar obatnya. Cara menghitung kadar obatnya ya itu ya, dimasukkan ke dalam spektrum. Di mana kita jadikan ini, nanti saya jelaskan lagi ya, larutan buffernya sebagai larutan baku untuk penentuan nanti konsentrasi dan penentuan panjang gelombang maksimumnya. Nah kan karena kalau kita mengukur absorbansi kan kita harus tahu panjang gelombang maksimumnya kan. Ya. Jadi fase akhirnya ini kita masukkan ke dalam absorbansi, ke dalam alat spektrum, dapat absorbansi masukkan ke dalam kurva baku akan mendapatkan kadar yang didapatkan adalah kadar air, ya CAI. Nah, karena koefisien partisi adalah perbandingan antara CO dengan C air, maka kita butuh CO lagi, kadar obat pada fase yang minyaknya. Caranya bagaimana? Caranya dihitung. Cara menghitungnya bagaimana? Dikurangi. Misalnya kita masukkan tadi di awal adalah obat 10 bpj, ya, bagian per juta. Dan kita dapatkan kadarnya di C air di waktu 0,2 ya berapa kadarnya ya, misalnya 1 bpj ya, dikurangi ya. Nah, gampangnya seperti itu, dapatlah kadar di fase minyak. Kemudian dihitunglah koefisien partisinya. Ya kan C oil berbanding C air. Dimasukkan ke dalam kurva. Perbandingannya adalah koefisien partisi berbanding dengan waktu dan akan didapatkan suatu grafik. Nah, dari grafiknya itu baru kita tahu bahwa apakah sudah setimbang apa belum. Kalau sudah, maka itulah yang disebut dengan koefisien partisi. Pak, bingung Pak dengan cara kerjanya. Oke, saya akan jelaskan pelan-pelan. Ini cara kerjanya nanti juga akan berada di slide-slide selanjutnya. Jadi kita simak slide-slide selanjutnya ya. Nah, yang tadi kan, yang sudah dapat absorban, kemudian dimasukkan ke dalam kurva baku dapat kadar yaitu kadar air, kemudian kadar air menentukan kadar minyak, kemudian dibandingkan dapat K. Nah, inilah. Jadi dibandingkan tadi kan, diplotkan waktu dengan kadar. Misalnya yang ini, obat dilarutkan dalam minyak terlebih dahulu. Kan kita tahu bahwa obatnya itu berada di dalam fase minyak. Dalam fase minyak berarti konsentrasinya tinggi, ya kan? Dalam fase minyak tinggi dan juga ada perjalanan waktu, akhirnya di fase minyak menurun, akan mengarah ke kesetimbangan. Apa akibatnya dengan di fase air? Fase air akan meningkat, ya kan? Meningkat di dalam perjalanan waktu akan menjadi kesetimbangan. Apabila kita tahu konsentrasi di minyak itu ini lebih rendah ya kan dibanding dengan fase air, maka koefisien partisinya pasti kurang dari 1. Ya.
pernah juga terjadi di mana fase minyaknya ini sudah tinggi, akan tetapi fase air tidak melebihi dari konsentrasi fase minyak. Nah, inilah yang disebut dengan koefisien partisinya lebih dari 1 ya. Kalau yang tadi bagaimana Pak yang berada di fase air obatnya? Ya ini ya, obat dilarutkan dalam fase air lebih dahulu. Kemungkinan kita akan mendapatkan kupas seperti ini. Jadi ya di fase air dia tinggi, kemudian turun masuk ke fase minyak. Fase minyak yang awalnya rendah, kemudian masuk ke fase apa namanya menjadi kesetimbangan dengan fase air. Nah ini K-nya pasti lebih kecil dari 1 karena fase minyaknya lebih. Oke, kalau molekul obatnya lebih polar, dia akan berada di fase minyak lebih tinggi, ya kan? Lebih non polar dia pasti di fase minyak lebih tinggi. Dan kalau di fase air dia lebih sehingga K-nya lebih besar dari 1. Nah, kemungkinan yang disebut dengan koefisien partisi itu yang di sini ya, yang di saat kesetimbangan ini di antara fase air dan fase minyak. Di antara fase air dan fase minyak. Di antara fase air dan fase minyak. Beda dengan kelarutan. Kalau larutan ya suatu molekul yang menyatu terlalu sempurna ya antara air dan minyak ini tidak ada lagi tidak dipisahkan ya. Jadi udah terdistribusi secara merata ya. Tidak disperse. Seperti ini kan apa namanya obatnya berada di air, berada di. Nah, untuk memperjelasnya, baiklah kita akan coba dia aplikasikan ke obatnya langsung ya. Ke formulasi dari farmasinya ya. Itu bagaimana kita tahu menghubungkan log koefisien partisi, yaitu lognya ini adalah di mana konsentrasi dari koefisien partisinya ya, konsentrasi dari koefisien partisinya dibandingkan dengan ikatan protein dari plasma. Kita tahu kan kalau obat itu dalam perjalanan menuju ke tempat aksinya kan sebagian akan berikatan dengan protein yang ada di dalam kan obatnya dengan adanya protein di dalam plasma ini obatnya tidak akan dapat mencapai ke tempat aksinya. Nah, kita akan tahu kalau log koefisien partisinya besar diharapkan nanti untuk mencapai reseptornya juga besar. Tapi ada ini ikatan protein dalam plasmanya ini. Nah, kita lihat di sini nanti ya gimana hubungannya ya. Oke, sebelumnya kan kita tahu tadi kita harus membuat suatu ini ya. Oh ini sudah tadi ya, sudah saya jelaskan bahwa farmasi fisik itu fenomena fisik. Ada juga yang kimia ya. Yang sediaannya, dalam sediaannya dan juga sistem disperse biasanya. Ya, sistem disperse ini yang seperti sekarang ini. Oke, ini tadi sudah obat yang mempunyai nilai log koefisien partisi besar, berarti mudah menembus membran, sehingga di dalamnya juga besar kan mengakibatkan efektivitasnya besar. Peningkatan nilai log akan meningkatkan kemampuan penembusan membran biologis. Nah, seperti itu ya, koefisien partisinya seperti itu nanti. Jadi peningkatan kemampuan penembusan membran biologis. Maka terdapat hubungan linear antara log dengan ikatan protein plasma. Ya, kita lihat. Jadi kita buat pertama adalah medianya, ya kan? Karena kita akan mau buat panjang gelombang maksimumnya, ya kan? Oke. Misalnya adalah suatu turunan sulfonylurea. Kita mau buat apa ya turunan sulfonylurea glibenclamid misalnya. Ini kan untuk ini ya penurun ini apa namanya gula darah ya glibenclamid ya. Nah, kita mau buat panjang gelombang maksimumnya. Caranya gimana Pak? Ya kita buat dulu bapernya kan. Nah, dengan buat buffer kita larutkan di sana, kemudian kita masukkan ke dalam spektrum. Nah, karena spektrumnya UV berarti kan panjang gelombangnya 254. Berarti kita range antara 200 sampai 400 gitu ya. Nah, dengan ketemunya gelombang maksimum, nanti saya kasihkan deh gininya, contohnya Excel-nya ya, biar lebih paham. Gelombang maksimum maka kita tahu bahwa si glibenclamid ini misalnya berada di berapa nanometer ya. Nah, kemudian setelah itu bagaimana? Kita buat bakunya. Ini kalau ada sudah dapat
kimia analisis atau tentang spektrofotometri ini sudah bukan lagi suatu yang susah ini, ya. Tinggal mengulang aja ini di farmasi fisik, tinggal mengulang aja. Kalau belum dapat, ya kita berusaha sama-sama untuk. Jadi tadi udah ketemu nih panjang gelombang maksimumnya di Lieben Klamit gitu kan. Yang gelombang maksimumnya udah dapat berapa nanometer gitu misalnya. Di antara 254 itu misalnya 215 gitu kan ya. Kemudian kita buat kurva bakunya. Cara buat kurva baku gimana Pak? Caranya gini. Lieben Klamit tadi dibuat 5 tentang konsentrasi. 1, 2, 3, 4, 5 itulah mudahnya ya. Nah, kemudian dia masukkan ke spektrum. Diukur pada panjang gelombang maksimum yang tadi ditemukan. Dapatlah konsentrasi versus absorban. Sehingga didapatkan kurva baku. Itu jelas jadinya kan dengan menggunakan spektrum akhirnya dapat kurva baku. Gampang sekali Pak. Ya benar, sangat mudah sekali ya. Kemudian bagaimana dengan koefisien partisinya Pak? Ya gampang. Tadi kan sudah kita punya panjang gelombang maksimum. Kemudian kita sudah punya apa dari itu? Kita sudah punya kurva baku. Lieben Klamit misalnya. Ya udah masukkan Lieben Klamit, ya kan? Masukkan Lieben Klamit pada bapernya itu kan. Yang baper itu kan tahu kan dia kan fase airnya, ya kan? Nah, kemudian dimasukkan ke fase minyaknya, ya kan? Yang tidak dapat seorganiknya apa enotanol misalnya, ya kan? Baru digojok. Nah, setelah kesetimbangan ini baru diambil kadar air yang berada di obat yang tadi yang mengalami kesetimbangan di fase airnya itu baru dimasukkan ke dalam spektrum. Panjang gelombangnya mana Pak? Yang tadi kita dapat. Kan dimasukkan. Oh ini yang kadarnya tadi, yang di awal ya, yang sebelum ini. Ya, ini ya. Yang sulfonylurea, turunan dari sulfonylureanya ini kita timbang segini. 10 bpj ya, bagian per juta. Dimasukkan ke dalam buffer atau dimasukkan dan penotanol sebagai base ya dibandingkan dengan fase airnya. Ujuk, ya kan? Dengan harapan selama 15 sampai 20 menit sudah terjadi kesetimbangan. Kemudian fase airnya yang diambil, ukur serapannya, dimasukkan ke kurva baku. Kemudian kita tahu jadinya kadarnya kan, karena sudah kita punya panjang gelombang maksimum, kemudian kita punya kurva baku, serapan diukur, serapan masukkan ke kurva baku akhirnya menghasilkan kadar, ya kan? Kadar apa? Yang ada di fase air, yang kita ambilkan fase airnya. Untuk yang dia neoplanol gimana Pak? Ya gampang, tinggal dikurangi aja, ya kan? Yang 10 bpj tadi dikurangi dengan yang ada di airnya. Ya sudah dapat jadinya kan? Nah setelah itu bagaimana dibandingkan? Dapatlah koefisien partisi. Begitu ya, diulangi sampai konsentrasi yang tadi. Sorry, sampai jam misalnya tadi yang 0,25 sampai jam ke 60 gitu misalnya kan. Sehingga didapatkan, sehingga kita tahu bahwa terjadi keseimbangannya di jam keberapa gitu ya. Kemudian nilai log P-nya juga tahu jadinya di situ ya. Oke. Mudah sekali Pak, ya mudah sekali begitulah intinya ya cara kerja, cara praktikum kita untuk menentukan koefisien partisi. Terlalu sulit, di SMA juga sudah dapat, apalagi sudah dapat analisis farmasi, sudah lengkap jadinya ya, tinggal menggunakan saja. Penggunaannya seperti ini ya kan, dengan konsentrasi obat berapa sih yang diikat dengan protein plasma gitu kan. Misalnya ini kita larutkan dia dalam enotanol ya kan, berarti kita buat dulu enotanol ya kan. Kemudian ya tentukan panjang gelombangnya sama seperti tadi, misalnya Lieben Klamit yang kita matikan. Udah kita larutkan ya enotanol, kemudian kita running, kita rentangkan 200 sampai 400, dapat panjang gelombang maksimum. Nah, kemudian buat kurva bakunya dibuat dengan cara ya sama ya kan, 5 konsentrasi misalnya pakai, kemudian kita plot dengan konsentrasi plus absorban yang didapat, ya udah jadi kurva baku. Setelah itu ya udah tentukan persentase ikatan protein dari sebuah protein. Caranya gimana? Ya campurkan 100 bpj misalnya. 100 bpj
kita masukkan ke dalam protein plasma. Ya, ini kan obatnya diikat dalam protein plasma ya. Kemudian ditambahkan dengan tadi bagian airnya itu. Kan kita pakai yang itu deh. Nah, kemudian kita dapatkan kadar obat bebas dalam protein dari hasil serapan. Ya. Terus kadar obat yang terikat dari protein plasma ya tinggal dikurangi aja. Ini kali 100% dapatlah kadar yang terikat dengan protein plasma. Oh ini hasilnya yang tadi di depan ya, yang gelombang maksimum. Kira. Ini hasilnya glibenclamid. Ternyata dia gelombang maksimumnya di 200. Ini turunan dari sulfonylurea sebagai ya, kadar gula darah, menurunkan kadar gula darah. Misalnya tadi glibenclamid berarti kan kita pakai banyak gelombang maksimumnya 206. Ya kan? Kalau yang turunan yang lainnya ya ini beda-beda ya ternyata dirinya ya. Nah, artinya begini. Jadi kalau misalnya kita dapatkan perbedaan gelombang maksimum ini, nah disinilah terjadi kita tahu bahwa masing-masing obat dari sulfonylurea ini berbeda-beda untuk aksi menurunkan gula darahnya. Kok bisa, Pak? Ya, bisa. Bentar. Setelah gelombang maksimum kan kita dapetin ini kan, eh, sebelum logaritma ini kan kita dapetin kurva baku. Kurva baku masukkan absorban dapat nilai koefisien partisi di log dapatlah ini. Nah, inilah dari log P ini kan dari nilai lognya berarti kita tahu kan yang seperti di awal itu semakin besar nilai log P koefisien partisi artinya gimana? Ya semakin besar akan nanti berinteraksi dengan reseptornya untuk menimbulkan aksi farmakologisnya. Yang mana yang paling besar ya Pak? Gitu kan. Oh, untuk menurunkan kadar darah bagusnya glipisid ini. Oh ya, benar. Ini kalau dilihat dari ini ya, dari nilai log-P-nya ya, nilai glipisid. Nah, kan tapi ini harus dibandingkan juga. Dibandingkan apa? Kan ini kan obatnya, dia kan ada protein plasma kan dalam tubuh kan. Nah, kita harus lihat itu juga protein plasmanya. Nah, ini ya, yang obatnya yang protein plasma kita tentukan juga gelombang maksimumnya kan. Kalau tadi glipisid tertinggi katanya ya. Nah, kita lihat aja apakah linear apa enggak nanti. Oke, ini hasilnya ya ternyata ya. Ternyata glipisid yang terikat dengan protein plasma dia rendah. Artinya, berarti yang terikat dengan reseptor dia tinggi. Oh, berarti benar. Kalau memilih suatu sediaan untuk penurun kadar gula darah, pilih glifisid gitu kan. Karena kan dia terikat proteinnya dia sedikit, akhirnya dia untuk ke reseptornya lebih banyak. Kalau yang glikasid gimana? Oh, glikasid di sini ternyata banyak dia berikatan dengan protein plasma. Nah, kalau makin banyak berikatan dengan protein plasma ya udah ke reseptornya dia sedikit ya. Nah, ini ininya, ini tabelnya ya, yang tadi ya, log P berarti kan yang ini apa namanya koefisien partisinya kita ya kan. Berarti yang obat yang akan siap untuk berikatan dengan reseptor ya kan. Nah, tapi ada ikatan protein plasma juga. Dia harus dipentingkan, diperhatikan penting ya. Jadi walaupun dia tinggi nanti kalau misalnya ikatan protein plasmanya juga tinggi ya reseptornya dia rendah gitu ya. Nah, dilihat di sini ternyata rendah juga ya ikatan protein plasmanya berarti nanti untuk reseptornya menimbulkan aksi farmakologisnya dia gitu. Digambarkan linear juga ya. Tadi ya yang ikatan protein plasma itu juga dengan logaritma koefisien partisi ternyata linear juga. Nah, efeknya juga linear jadinya kan. Nah, itu Pak. Begitu ya adik-adik. Nanti saya kasihkan video nih supaya tahu kayak bagaimana sih sebenarnya praktikum dari koefisien partisi ini. Mudah sekali ya. Tidak susah untuk adik-adik pahami ya. Sebentar. Saya cari videonya dulu ya, sabar ya. Sorry, saya ini flu berat.
Aduh berat sekali ya, aduh kepalanya pening nih. Apa ya kita santai aja, santai sambil melihat video. Sebentar saya cari video dulu ya. Oke, semoga cepat sembuh Pak. Terima kasih ya. Kalau nggak ada suaranya, kasih tahu ya. Bahan-bahan yang kita butuhkan adalah yang pertama, di sini ada kloroform. Kloroform ini sebagai fasa lipid. Kemudian di sini ada dapar salisilat yang berisi asam salisilat. Di sini dapar salisilat terdapat pada pH 5, pH 4, dan pH 3. Kemudian sebagai reagen kita menggunakan NaCl3. Untuk peralatan yang kita gunakan, yang pertama adalah Erlenmeyer. Kemudian ada tabung reaksi, lampu takar, pipet volume 10 ml, pipet volume 25 ml, pipet ukur 10 ml, kemudian ada filler, mikropipet, dan blue tip. Pertama-tama, kita ambil 25 ml dapar salisilat. Di sini dapar salisilat yang saya ambil adalah pH 3. Banyak 25 ml menggunakan pipet volume. Kemudian dapar salisilat kita masukkan ke dalam. Kemudian dapar salisilat kita tambah dengan 10 ml kloroform sebagai fasa lipid. Kloroform kita campur ke dalam dapar salisilat di dalam Erlenmeyer tadi. Perlakuan tadi kita perlakukan juga pada pH 4 dan juga pH 5, sehingga larutan akan terbentuk dua fase. Di mana fase bawahnya adalah kloroform sebagai fase lipid dan atas adalah dapar salisilat sebagai fase air. Kemudian sampel kita masukkan ke dalam inkubator dengan suhu 37 selama 2 jam. Saat inkubasi, kita ambil cuplikan fase air, yaitu fase yang berada di atas, sebanyak 1 ml menggunakan mikropipet, yaitu 1000 mikroliter. Fase air kita ambil sebanyak 1 ml. Kemudian kita masukkan pada lampu takar. Kemudian sampel kita beri dengan aquades hingga tanda pada lampu 10 ml. Kemudian kita tuang pada tabung reaksi. Kemudian kita perlakuan yang sama pada menit ke 0, 15, 30, 45, dan 60 pada sampel tersebut. Kemudian semua sampel tersebut masing-masing kita ambil sebanyak 5 ml. Kemudian kita pindahkan pada tabung reaksi yang berbeda. Kemudian 5 ml sampel tersebut kita tambah dengan 0,5 ml NaCl3 menggunakan mikropipet. 5 ml. Kita ambil NaCl3.
masukkan ke dalam sampel tersebut hingga terbentuk warna ungu. Kemudian sampel tersebut setelah berubah warnanya menjadi ungu, kita tunggu selama 15 menit. Kemudian setelah 15 menit, kita analisis menggunakan spektrofotometri dengan panjang gelombang 525 nanometer. Sampel tersebut kita analisis dengan alat spektrofotometri. Dengan cara kita masukkan sampel ke dalam kuper, dan kita masukkan ke dalam alat. Kita masukkan ke dalam kompartemen alat, kemudian kita tutup, dan kita baca serapan cahaya ini. Itulah serangkaian bagaimana cara melakukan efisien partisi. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, tadi itu ya. Kedengaran kan suaranya? Ya, begitu cara kerjanya ya, Dik. Efisien partisi yang gampang sekali. Yang penting kita tahu konsepnya ya, prinsipnya tahu. Pak, contohin dong Pak, bagaimana caranya untuk panjang gelombang maksimum? Ya, ini saya share sekarang. Supaya tahu cara nyari panjang gelombang maksimum. Bentar. Oke, ini cara nyari panjang gelombang maksimum, Dek. Kan tadi obatnya itu kita udah tahu kan, masukkan ke dalam buffernya, kan dilarutkan. Obatnya kan ditimbang 10 bpj atau 100. Ya terserah. Yang penting kita bisa nanti membaca absorbansinya ya kan, 10 atau 100 boleh. Kita baca absorbansinya ya kan di lampu UV. Nah, UV itu kan 254 ya, taruhlah 200 sampai 400. Yang gelombangnya mana Pak? Ya ini kan. Panjangnya 200 sampai 400. Cari yang 400 mana di bawahnya ini. Nah, ini 399 ya, 400 lah ya. Ini kan alat yang baca nih. Nah, alat yang baca ini kita running aja, kita masukkan di alatnya itu, di spektrofotometrinya itu, klik rentang 200 sampai 400, nanti dia yang baca. Kalau di 400 nggak kebaca, ya nggak akan keluar di 400, dia akan keluarnya di sini misalnya 399 atau 396, tergantung dari bahannya kita ya, tergantung dari molekul obatnya. Yang tadi FeCl3 untuk apa Pak? Ya ini bisa dibaca absorbansinya ya kan? Ya karena kan dia menggunakan cahaya ya kan, supaya bisa bereaksi juga. Nah, yang dimaksud dengan panjang gelombang maksimumnya yang mana Pak? Nah ini kan setelah kita dapat panjang gelombang dan absorbansi, ya kita plotkan dulu dia ke dalam grafiknya. Grafiknya mana Pak? Nah ini di bawahnya ini, ya kan? Oh berarti yang puncak ini Pak yang maksimum, ya benar. Yang puncak ini yang maksimum, yang mampu ini kan serapan maksimumnya berapa? Berarti panjang gelombangnya di mana Pak? Yang di sini, sekitar 200-an berapa ini? Lihat aja nanti coba. Absorbansinya pasti tertinggi. Oke, kita naik lagi. Ini kan benar kan panjang gelombangnya 224. Absorbansinya pasti tertinggi kan di antara yang lain. Nah, sorry ini ya yang tertinggi ya. Oke, ganti nih, ganti. Ganti aja. Salah ini. Nah, ini karena pengaruh obat-obatan jadi begini nih. Nah, ini yang tertinggi ya ini ya. 0,742. Berarti di 221 bukan di sini. Berarti di sini, Pak. Ya, benar di sini. Di sini panjang gelombang maksimumnya. Nah, panjang gelombang maksimumnya ini nanti membuat kurva baku. Pak, contohin kurva bakunya, Pak. Oke, sebentar saya cariin kurva baku. Sabar ya, sebentar. Pak, mana contoh kurva bakunya? Ini contoh kurva bakunya saya share nih. Nah, ini ya. Tadi kan kurva baku dibuat tentang konsentrasi. Semakin banyak semakin bagus, ya kan? Minimal 5 tadi kan, supaya bisa baca. 5, ini 6 atau 7 boleh.
Nah, kemudian dari konsentrasi dengan absorbansi diplotkan ini, dapatlah kurva baku Y sama dengan sekian, gitu kan. Lihat nilai R-nya, kalau nilai R-nya mendekati 1 berarti bagus ini. Ya, jadi kurva bakunya bisa kita gunakan. Ya, begitu Pak. Ya, nanti setelah kita dapat kurva baku gimana yang selanjutnya kan menentukan koefisien partisi itu deh. Menentukan koefisien partisi dari larutannya itu di slide-nya itu. Dapatlah koefisien partisi. Sangat-sangat mudah sekali ya, Dek ya. Gimana? Terlalu cepat atau sudah sangat jelas sekarang kayaknya ya? Ada pertanyaan enggak? Gampang sekali koefisien partisi, cuma itu aja. Sudah jelas Pak? Oke, ya memang itu ya gampang. Yang penting tahu konsepnya, langkah-langkahnya jelas, ya sudah. Kalau ke ini kalau ke lab pun sudah apa namanya tidak perlu membaca apa namanya cara kerja lagi, udah tahu step-stepnya apa yang harus dibuat. Ya. Yang lain bagaimana? Sudah jelas nggak? Silakan, saya tunggu 5 menit nih, 5 menit. Gampang sekali kan, tinggal itu aja kan kita tahu konsepnya, ya udah kita tentukan koefisien partisinya. Kan koefisien partisi kita tahu bahwa konsentrasi obatnya kita tuh besar loh untuk berikatan nanti dengan reseptornya. Tapi hati-hati karena adanya ikatan protein. Nah, kita harus hitung juga di sana. Pakai apa? Ya pakai koefisien partisi juga. Ya kan? Dengan koefisien partisi ya kita akan tahu nanti ke depannya. Ke depannya itu maksudnya ke ya obat yang kita berikan dengan reseptornya. Enak sekali sebenarnya. Tapi ini baru salah satu ya, salah satu cara kita untuk tahu obatnya kita itu seberapa besar nanti berefeknya. Masih banyak ya yang lainnya. Kelarutannya sudah kemarin banyak ya. Viskositas nanti sama saya juga ya. Viskositas ada 2, Newton sama non-Newton. Pengaruh juga, semua berpengaruh. Makanya penting sekali ya farmasi fisik ini untuk kita pelajari. Sepertinya kayaknya sudah jelas ini ya. Sudah sangat jelas sekali kayaknya nih. Tidak ada yang mau tanya ya. Bagaimana? Saya agak ngebut ini ya karena ini agak keliengan habis minum Tremensa ini. Sorry ya. Maksudnya biar nggak ada yang ketinggalan jadi saya ngebut tadi. Sudah jelas. Oke, kalau sudah jelas, terima kasih adik-adik ya. Untuk hari ini praktikumnya singkat, padat, tapi adik-adik saya harapkan sangat sudah jelas ya. Nah, supaya ngerti. Besok kita turun ke lapangan, pasti sudah ngerti koefisien partisi ini. Ini kalau sudah, terima kasih untuk waktunya hari ini. Ya, saya tutup praktikum ini. Salam sehat untuk semuanya ya. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih.